Kemudian kalau menurut Bapak sebenarnya tantangan terbesar demokrasi saat ini tuh apa saja? Berkurang lagi Bapak, sekarang sisa 25. 25. Iya. Nah, jadi apalagi 25 sekarang. Jadi tambah banyak yang akan kecewa, dan yang parahnya ini karena kekecewaannya ke KPU. Iya. Hasil pemilu DPD yang calon terakhir itu mendapatkan suara 52.000. Nah, suara tidak sah itu 56.000 kok tidak salah. Coba bayangkan, melebihi itu. Jadi suara tidak sah ini kalau digabungkan, seandainya dia disatukan dalam satu calon, dia dapat satu calon. Harus kita berani menolak money politik, tekanan, atau apapun modelnya. Assalamualaikum, halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nira di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu Mantap. Mari ngobrol teman pemilih. Di episode ke-11 dengan tema podcast Peran KPU Provinsi Membangun Pemilih yang Cerdas, telah hadir bersama kita tamu spesial Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Said Usman Umar. Selamat datang Bapak di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu. Ya. Terima kasih. Ya, bagaimana kabar? Bisa sempat hadir di sini. Alhamdulillah. Sehat selalu. Ini penyelenggara pemilu harus selalu sehat. Ya, alhamdulillah. Amin. Sebelum kita mengupas bagaimana KPU menjaga kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan, mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih akhir-akhir ini kesibukan Bapak? Oh iya, betul Mbak Nira. Mbak Nira ya? Nira. Nah, kan gini, memang banyak ya yang sampaikan, yang menyorot penyelenggara pemilu. Pasca pemilu itu apa yang dilaksanakan? Nah, ini yang kami juga mesti sampaikan kepada segenap masyarakat bahwa pasca pemilu kami tidak pensiun. Kami tetap melaksanakan berbagai macam agenda seperti evaluasi, karena kita harus mengevaluasi proses kita selama ini. Apa yang baik, lalu kemudian kita melakukan kajian bagaimana mestinya ke depannya ketika ada yang kurang bagus, keliru dan sebagainya, nah kita perbaiki. Hasil kajian juga kita sampaikan ke pimpinan KPU RI untuk bagaimana meramu mekanisme dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Kira-kira seperti itu. Dan ini bukan lain juga dengan kegiatan operasional. Itu ada juga bagaimana mengelola pegawai, SDM kita, pendidikan secara internal, banyaklah yang kita laksanakan. Kalau yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu itu apa saja Bapak? Sebenarnya secara personal ya, dalam hal posisi sebagai ketua, itu hanya beberapa poin, yaitu tanggung jawab keluar dan ke dalam. Jadi ketua itu kan dipilih oleh anggota dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan hasil pleno. Jadi ketua yang bertanggung jawab keluar dan ke dalam, termasuk memimpin pleno, rapat dan sebagainya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Mbak Nira dan teman-teman ini, bahwa secara kelembagaan tupoksi KPU Provinsi, KPU Kabupaten itu banyak. Coba bayangkan Mbak Nira, mulai dari menetapkan daerah pemilihan, menetapkan siapa peserta pemilu, baik itu parpol, DPD, termasuk pilkada. Nah, ini KPU semua yang menetapkan ini. Pemilihnya juga KPU menetapkan. Kemudian kita juga yang menetapkan hasil. Siapa yang akan duduk di DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Kesenayang, DPD, termasuk yang bupati, gubernur, kami yang tetapkan. Jadi sangat luar biasa tanggung jawabnya. Makanya jangan heran apapun yang dilakukan oleh KPU itu pasti akan disorot publik. Ketika ada kesalahan, coba bayangkan, peserta pemilu itu kan banyak. Misalnya di Pasangkayu hanya ada 30 kursi yang disiapkan di DPR Kabupaten, tapi pesertanya hampir 200. Jadi akan ada 100 orang lebih calon yang akan kecewa, dan sasaran kecewanya itu pasti ke KPU. Berkurang lagi Bapak, sekarang sisa 25. 25. Nah, jadi apalagi 25 sekarang.
Jadi tambah banyak yang akan kecewa, dan yang parahnya ini karena kekecewaannya ke KPU. Padahal kita hanya melakukan verifikasi, penghitungan, lalu kemudian menetapkan. Banyak, Mbak Nira. Ini mungkin yang terkait partisipasi pemilih, Bapak, khususnya pemilih pemula dan perempuan. Kira-kira apa sih strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi? Nah gini, Mbak Nira, sekarang kan ini Presiden ya, pemerintah pusat telah menetapkan program strategis nasional di semua lembaga negara, di kementerian, termasuk di Komisi Pemilihan Umum. Nah, kami di Komisi Pemilihan Umum itu hanya mendapatkan ada 2 program strategis nasional, yaitu daftar pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih. Makanya di KPU ini tidak berhenti kita melakukan dalam hal penetapan daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi hasil DPT yang lalu kita kembali ke masyarakat kerjasama dengan Disdukcapil untuk mengidentifikasi pemilih yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar pemilih dan mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi kita keluarkan, misalnya yang sudah meninggal, pindah domisili, itu kita keluarkan dari DPT di setiap daerah. Sementara yang yang memenuhi syarat, baik pemilih pemula yang awalnya tidak dalam DPT, kita masukkan. Caranya itu sampai ke Coktas. Nah, itu kalau program strategis nasional. Yang kedua, pendidikan pemilih. Nah, ini yang sementara kita galakan mulai dari selesainya tahapan pemilu, kita membuat kurikulum, kita kemudian membangun kerjasama, lalu kemudian melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ke tengah masyarakat, baik itu masyarakat secara umum maupun di berbagai lembaga, apakah itu lembaga sekolah, kampus dan sebagainya. Itu yang sementara kita galakan. Kalau terkait program-program KPU provinsi, Bapak, seperti apa sebenarnya peran KPU kabupaten untuk ikut turut mensukseskan ini program KPU provinsi? Sebenarnya peran kabupaten ini sangat penting ya. Ini sebenarnya ujung tombak. Di tahapan saja KPU provinsi tidak akan bisa menetapkan daftar pemilih misalnya, atau siapa peserta pemilu tanpa melalui KPU kabupaten. Jadi semuanya melalui KPU kabupaten, termasuk membangun partisipasi pemilih. Karena KPU kabupaten ini yang paling dekat sama masyarakat. Dia yang langsung berada di tengah masyarakat, langsung ke sekolah, kampus dan sebagainya. Makanya kami tidak akan bisa apa-apa tanpa peran dari KPU kabupaten. Jadi ini yang paling penting ya, karena sentuhan langsung KPU kabupaten ke tengah masyarakat itu dalam hal pendidikan pemilih, membangun kesadaran pemilih, sosialisasi dan sebagainya, sehingga fungsi kami hanya bagaimana kemudian melakukan monitoring, melakukan evaluasi, kemudian bagaimana meningkatkan peran strategis KPU kabupaten untuk melaksanakan tupoksi itu. Jadi kita harus memastikan agar kabupaten ini, KPU kabupaten ini hadir di tengah masyarakat untuk membangun kesadaran pemilih itu. Apakah itu melakukan sosialisasi, bagaimana medsos, termasuk hari ini yang kita lakukan podcast ini. Ini juga perannya KPU kabupaten, termasuk kerjasama dengan lembaga stakeholder, apakah itu pihak sekolah, kampus dan sebagainya. Itu sebenarnya kita hanya meneropon dari provinsi ke KPU kabupaten, menelisik apakah mereka sudah melaksanakan ini. Nah, kalau mereka mampu, kalau mereka tidak mampu ya kita akan lakukan pembinaan. Kira-kira begitu, Mbak Nira. Kemudian kalau menurut Bapak sebenarnya tantangan terbesar demokrasi saat ini tuh apa saja? Kalau saya melihatnya, Mbak Nira, hampir di semua daerah ya, termasuk di KPU di kabupaten, di wilayah apakah itu desa, kecamatan dan sebagainya, saya melihatnya ini kesadaran pemilih. Kalau membaca partisipasi pemilih, saya mau mengatakan bahwa Sulbar ini sudah sangat bagus. Kita kemarin itu mencapai 80%. Kita tidak pernah di bawah 80%, mulai dari pemilu 2014, 2019,
di data yang kami dapatkan 24 itu semuanya di atas 80% pemilunya. Itu kalau partisipasi. Tetapi kalau melihat peran seperti apa data dalam hal kesalahan dalam menggunakan hak pilih, di presiden kemarin hampir ada 12.000 pemilih Sulbar yang dihitung tidak sah. Coba bayangkan itu. Dari sekian hampir 1 juta pemilih kita yang data menggunakan hak pilihnya ada sekitar 800.000, ada 12.000 untuk presiden. Yang lebih ngeri lagi itu DPD dengan DPR RI. Adalah 50.000 lebih data kita hasil rekapitulasi tingkat provinsi itu yang dinyatakan suara tidak sah. Ini jadi siklusnya gini, mereka datang memilih ke TPS, kemudian mencoblos, tetapi ketika dihitung itu dinyatakan tidak sah. Ada 50.000 lebih itu. Kalau DPD suara hasil pemilu DPD yang calon terakhir itu mendapatkan suara 52.000. Nah, suara tidak sah itu 56.000 kalau tidak salah. Coba bayangkan melebihi itu. Jadi suara tidak sah ini kalau digabungkan, seandainya dia disatukan dalam satu calon, dia dapat satu calon. Nah, termasuk DPR provinsi, kalau kita rekap di semua KPU kabupaten itu hampir sama jumlahnya. Jadi ada sekitar 50 ribuan lebih di Sulbar ini yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya tapi suaranya tidak sah. Ada yang mencoblos 2 kali, ada yang coblosannya bukan di calon, banyak hal lah. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa pemilih kita ketika tidak memahami apa tupoksi mereka, seperti apa tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara ini. Mereka mestinya sadar, mulai dari mengidentifikasi calon, ini yang harus dipilih. Setelah melakukan identifikasi itu seperti apa karakter calon, integritas calon dan sebagainya. Lalu kemudian mempelajari bagaimana tata cara penggunaan hak pilih. Mereka harus sadar bahwa ketika dia mencoblos 2 kali itu mesti batal. Jadi bukan hanya apalagi kalau mencoblos bukan di tempat sasaran itu. Nah, ini makanya strategis kita yang paling utama ini ya bagaimana meneropon terhadap pemilihan seperti itu yang 50 ribuan lebih itu, sehingga kedepannya itu tidak terulang. Kira-kira seperti itu. Untuk sekarang ini kan media sosial dan banjir informasi, Pak. Nah, bagaimana saran Bapak untuk masyarakat kita supaya bisa menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh dengan hoaks? Nah, ini medsos ya. Iya, medsos, Pak. Ini sebenarnya kalau kita melihat zaman sekarang, di Sulbar saja itu sudah ada sekitar 80% penduduk Sulbar itu yang melek sama HP, dia menggunakan HP. Apalagi wilayah kita di Sulbar sudah sangat sedikit yang yang tidak memiliki jaringan. Hampir semua wilayah kita itu sudah memiliki jaringan internet. Itu tadi data 80% lebih sudah punya HP. Jadi medsos kita baik itu di YouTube, Facebook, kemudian Twitter, Instagram, TikTok itu sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat kita di Sulawesi Barat ini. Nah, parahnya banyak orang yang menggunakan media ini yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak akurat, informasi hoax hanya untuk bagaimana mendapatkan sesuatu di dalam penggunaan medsos itu. Karena ketika mereka mendapatkan banyak pendukung, like, komentar dan sebagainya, ternyata mereka mendapatkan bonus di dalamnya. Sehingga masyarakat kita yang punya akses ke medsos itu tidak mempedulikan apakah yang mereka sebarkan itu fakta atau bukan. Intinya mereka punya sesuatu lah ketika disampaikan ke medsos itu. Nah, idealnya kita sebagai pemilih cerdas, masyarakat yang cerdas, mestinya memilah ini, mampu memilah mana berita-berita atau informasi-informasi yang disebarkan lewat medsos itu yang fakta,
yang punya kebenaran, yang bisa membangun kesadaran pemilih. Jadi ini tadi fakta, tidak semua juga fakta harus disebarkan, tetapi yang memiliki potensi untuk membangun kesadaran pemilih bagi masyarakat. Ini penting. Nah, yang saya mau katakan bahwa di posisi kami sebagai penyelenggara pemilu, kami juga punya medsos ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, YouTube dan sebagainya. Masyarakat bisa mencari itu. Tinggal mengetik apakah KPU Provinsi Sulawesi Barat, KPU Pasangkayu, di semua media medsos itu ada. Nah, kami di samping menyampaikan tentang apa yang menjadi tupoksi kami, kegiatan-kegiatan kami juga senantiasa melakukan memverifikasi terhadap berbagai macam informasi agar publik mengetahui bahwa hoax itu sebenarnya merusak, hoax itu tidak penting, dan ini faktanya. Jadi tentu juga kami kerjasama dengan lembaga-lembaga lain agar memberikan kesadaran kepada pemilih bahwa hoax itu sangat merusak. Kira-kira seperti itu, Mbak Lira. Ini Bapak, terkait mungkin kita ke pelayanan kepada masyarakat, mungkin ada inovasi yang sedang dikembangkan oleh KPU Provinsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oh iya, jadi gini Mbak Nira. Di KPU Provinsi ini pasca selesainya tahapan berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, kajian yang kita lakukan, kami kemudian membuat sebuah program khusus. Jadi pada intinya sasaran tembak kami itu masyarakat, bagaimana membangun kesadaran pemilih bagi masyarakat. Ada program yang disebut dengan Penja, ya mungkin Mbak Nira sudah paham lah. Ini Penja ini pendidikan pemilih berkelanjutan. Karena kita komunitas di Mandar, akhirnya kita gunakan Penja, kata Penja. Jadi metode yang kita lakukan setelah membangun kerjasama dengan, jadi pertama kita melakukan pemetaan. Pemetaan itu di mana wilayah yang partisipasinya rendah, di mana wilayah yang suara tidak sahnya tinggi, kemudian di mana wilayah daerah tertentu yang kesadaran pemilihnya tinggi, agak kurang, misalnya tingginya money politik, tingginya kurang datang memilih dan sebagainya. Nah, itu kita petakan, lalu kemudian membangun kerjasama dengan stakeholder, misalnya kampus, lembaga-lembaga lain. Kita kerjasama dengan mereka, bagaimana agar generasi muda yang mampu dijangkau itu diberikan kesadaran pemilih. Nah, itu di Penja, makanya kita terkadang turun ke sekolah untuk membangun kesadaran pemilih bagi anak-anak siswa. KPU Kabupaten juga punya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita juga masuk kampus, bagaimana kemudian berkoordinasi dengan pihak kampus agar ketika ada proses belajar mengajar itu ada titipan-titipan pengetahuan terkait dengan kesadaran pemilih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, JEPA. Nah, ada program JEPA, yaitu Jelajah Partisipasi Masyarakat. Ini titik fokusnya penguatan internal secara kelembagaan. Jadi bukan hanya kita keluar, tapi kita juga secara internal senantiasa melakukan inovasi, melakukan kajian agar secara kelembagaan person-person yang ada di KPU, baik itu komisioner maupun pegawai, itu memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan agar punya punya inovasi lah untuk bagaimana membangun kesadaran pemilih yang ada di luar. Kira-kira seperti itu. Ini yang sementara kita laksanakan. Jadi di samping ada program-program yang rutin seperti podcast, medsos dan sebagainya. Nah, ini sasaran tembak kami, inovasi kami, JEPA dengan Penja. Penyebutannya menarik Bapak. Iya, ini Mandar ini kan. Iya. Ciri khasnya Pak ya. Ciri khasnya. Iya. Terakhir mungkin Bapak, apa harapan Bapak terhadap masyarakat Sulawesi Barat, khususnya misalnya generasi muda, agar terus peduli terhadap demokrasi dan berpartisipasi untuk pemilu dan pemilihan ke depan? Saya sebenarnya Mbak Mira, kalau mengevaluasi apa yang selama ini kami lakukan, saya mulai di penyelenggara pemilu itu dari bawah, dari PPS itu 2004, kemudian PPK 2008 sampai 2011 di Polman itu. Saya gabung di KPU Kabupaten Polman 2014. Lalu 2018 masuk di KPU Provinsi, dan ini periode kedua saya di KPU Provinsi.
Yang paling inti sebenarnya kesadaran pemilih itu tadi. Yakin dan percaya kalau pemilih kita tidak memiliki kesadaran, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari proses politik ini. Ketika kita sudah punya output dalam proses pemilu kita, ada DPR kabupaten, DPR provinsi, bupati, gubernur, DPD, DPR RI, yakin dan percaya kalau kita mau milih tidak berdasarkan kesadaran kita, maka itu tidak akan punya dampak terhadap masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang lahir dari orang yang kita pilih itu tidak akan punya peran, tidak akan punya dampak terhadap masyarakat. Makanya ini sangat penting, bagaimana membangun kesadaran pemilih kita. Kita mesti berani untuk menolak money politik. Kita harus berani menolak tekanan dari siapapun ketika kita ingin menggunakan hak pilihnya. Kita harus melakukan identifikasi integritas terhadap calon yang akan kita pilih. Sehingga hasil yang kita dapatkan, baik itu di tingkat DPR kabupaten, provinsi, adalah tokoh yang memiliki integritas, yang peduli pada apa yang sudah disampaikan lewat visi misinya, yang punya komitmen untuk melaksanakan visi misinya, sehingga apa yang sudah dijanjikan ke publik itu akan dilakukan. Karena kita selama ini hanya melihat, visi misinya partai ini begini, visi misinya calon ini seperti ini modelnya. Tapi ketika terpilih 1-2 tahun itu tidak dilaksanakan. Makanya harapan saya kepada kita semua, ke depan akan ada lagi kontestasi di 2029. Yuk kita bangun kesadaran kita, mengidentifikasi calon. Harus kita berani menolak money politik, tekanan, atau apapun modelnya. Kita harus berani, karena ketika kita di dalam bilik, nggak ada yang tahu apa yang kita coblos, apa yang kita pilih. Nggak ada. Hanya kita yang mengetahui dengan Tuhan yang akan menyaksikan kita nanti. Dan itu kita pasti bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tentukan di situ. Apapun yang terjadi di luar itu kita abaikan semua. Baik itu tekanan, pemaksaan dan sebagainya, kita abaikan. Kita yang menentukan ketika ada di dalam TPS. Disitulah kita, posisi kita. Karena ini sangat berperan untuk 5 tahun seperti apa kondisi daerah kita, termasuk bangsa kita. Jadi jangan salah pilih, Pak ya. Iya, jangan salah pilih. Nah itu juga tadi, jangan sampai ketika Anda menentukan calonnya sudah diverifikasi dengan baik bahwa calonnya ini punya integritas yang bagus, jangan sampai salah coblos dua-duanya, itu batal juga. Nah, kira-kira ya, gitu. Dan sia-sia Kak suaranya. Ya, terima kasih. Makasih Mbak Nira. Ini Ketua luar biasa KPU ini. Provinsi Sulawesi Barat untuk waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga perbincangan kita kali ini menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga demokrasi. Terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Jika kalian ingin pemilu lebih baik, ikutlah memantau informasi resmi di laman media KPU Kabupaten Pasangkayu, terlibat dalam edukasi, dan bantu sebarkan pengetahuan ini ke teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Saya Nira, pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum.